Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi di Oci Yosi Tajwid. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, seperti biasa pada hari ini kita akan mencoba melanjutkan belajar tajwid kita di surah Al-Ma'un. Namun, bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan ditekan tombol subscribe pada channel Koci ini dan aktifkan terus lonceng notifikasinya. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung, yang ingin belajar irama, silakan bergabung di Oci Yosi Official. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, pada ayat pertama ini, yang pertama yaitu aro'ai. Ai, di sana ada ya mati. Nah, sebelumnya ada huruf berbaris atas atau fathah. Maka disebut dengan mad lain, ya. Mad lain. Jadi mad lain ini ciri-cirinya yaitu ada ya dan waw mati. Sebelumnya itu ada tanda fathah. Jadi ada ya dan waw mati yang sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Maka disebut dengan mad lain, ya. Jadi bacaannya dilanjutkan aja, dijelaskan saja, ya seperti itu. Aro'aita, aro'ai, ya. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua yaitu aro'aitalladzi, tal, ya, itu disebut dengan alif lam syamsiah. Kenapa alif lam syamsiah? Karena ada alif, kemudian ada lamnya. Nah, ciri-cirinya di sana kalau dipisah ya, lamnya itu ada dua ya. Nah, jadi ciri-ciri alif lam syamsiah ini adalah yang bertasydid ya. Nah, yang artinya di sana ada la-nya dua ya. Talladzi. Jadi la yang keduanya dibaca. Nah, la yang pertama sama alif itu disebut dengan alif lam syamsiah. Jadi bacaannya aro'aitalladzi ya. Tapi kalau alif lam qamariyah itu la-nya ada tanda mati ya. Aro'aitalladzi, jadi seperti itu ya. Kalau alif lam syamsiah la-nya nggak dibaca ya. Nah, yang berikutnya ladzi, zi itu mad tabi'i karena ada huruf kasrah bertemu dengan ya mati, yaitu za, zi ya, zi bertemu dengan ya mati. Panjangnya dua harokat atau dua ketukan. Talladzi ya. Yukadzibu bit. Nah, ini disebut dengan alif lam syamsiah karena di sana ada alif dan lam, ya. Nah, alif lam yang tidak dapat dibaca. Jadi harus lanjut ke huruf setelah lamnya. Nah, huruf setelah lamnya yaitu ada da, ya. Ciri-cirinya ada tasydid pada huruf berikutnya, ya. Jadi alif lam syamsiah adalah alif lam yang tidak dapat dibaca, ya. Bit, ya. Jadi alif dan lamnya tidak ada, tidak dapat dibaca ya. Bit, din. Nah, oke. Lanjut, din itu dinamakan arid lisukun. Kenapa arid lisukun? Din. Nah, karena di sini ada mad tabi'i bertemu dengan iya mati di akhir kalimat ya, di akhir kalimat. Itu panjangnya bisa 1 alif, bisa 2 alif, bisa 3 alif. Jadi silakan dipilih, yang penting harus konsisten ke ayat-ayat berikutnya. Jadi bacanya seperti apa? Bit din. Ya, kita ambil misalnya 2 alif atau 4 harokat. Bit din. Ya. Lanjut, ayat yang kedua kita baca dulu ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadza itu panjang, disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Ada alif ya di sana ya, ada huruf alif, ada huruf fathah yang tegak. Jadi panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Lanjut, likal itu alif lam syamsiah. Alif lam yang tidak dapat dibaca. Artinya jika la-nya itu dipisah, itu ada 2 la-nya ya. Ada alif dan lamnya saja, kemudian keduanya ada lam yang bertasydid ya, ada yang lam yang bertanda.
Jadi bacaannya alif lam syamsiah. Lanjut ke huruf berikut dari lamnya. Kebetulan hurufnya la juga ya. Jadi bacanya likal ladzi. Zi itu mad tabi'i, mad asli, sama ya, 2 harokat atau 1 alif. Yadu', hati-hati ya, yadu' bukan yadu ya. Baca ainnya dengan baik. Yadu', rasakan ya, ainnya ya, rasakan ainnya. Yadu'ul, yadu', itu kan dulu, tahan dulu, baru baca huruf ain. Yadu'ul ya, yadu'ul. Ul. Nah, ul itu ada alif, ada lam yang bertanda. Dinamakan alif lam qamariyah, alif lam yang dapat dibaca. Jadi bacanya seperti apa? Yadu'ul, ya. Ul yatim. Tim itu dinamakan tadi apa? Ayat pertama sama ya, di ujung ayat yaitu mad arid li sukun, arid li sukun. Jadi arid li sukun ini ada mad tabi'i, yaitu bertemu dengan iya di sini ya, ya mati ya. Mad tabi'i ini ada fathah, ada tanda kasrah pada huruf ta, itu bertemu dengan ya mati, kemudian berada di akhir kalimat, itu dinamakan mad arid li sukun. Bacanya bisa 1 alif, bisa 2 alif, bisa 3 alif ya. Silakan dipilih. Jadi bacanya seperti ini, kita pilih 2 alif, yatim. Ya, seperti itu ya. Kemudian lanjut ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala, la itu mad tabi'i ya, ada fathah bertemu dengan alif, bacaannya 2 harokat atau 1 alif. Yahuddu ala sama ya. Di sana ada huruf la berbaris fathah bertemu dengan alif, maka dibaca 2 harokat atau 1 alif, dinamakan mad tabi'i. Sama ya, mad tabi'i juga. Mil itu alif lam qamariyah, karena ada alif, ada lam yang bertanda, maka dibaca alif lam qamariyah. Mil, seperti itu ya. Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kin itu mad arid lis sukun, karena ada mad tabi'i bertemu dengan ya mati berada di akhir kalimat, yaitu ada kasrah pada huruf K bertemu dengan ya mati berada di akhir kalimat, dinamakan mad arid lis sukun. Silakan dipilih, ada 1 alif, ada 2 alif, ada 3 alif panjangnya. Kalau misalnya 2 alif atau 4 harokat, kin. Kemudian ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Fawai itu mad lain, karena sebelum huruf ya mati ada wa bertanda fathah ya. Jadi bacanya fawai lul. Nah, lul itu apa coba? Bukan alif lam syamsiah ya, tetapi idgham bila gunnah. Kenapa idgham bila gunnah? Karena pada huruf la ada tanwin ya. Ada tanwin, lun ya, bertemu dengan la, huruf la. Lul itu dinamakan idgham bila gunnah. Jadi idgham bila gunnah adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf la dan ro, maka dibaca tidak dengung ya. Jadi bacanya lul ya. Lanjut, lil musallin. Lin itu mad arid lis sukun ya. Kemudian lanjut ayat yang kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzi, al itu ada alif, ada lam. Kemudian di sana disebut dengan alif lam syamsiah. Karena kalau dibagi, la-nya itu ada 2 ya. Alif lam syamsiah. Alla, la yang keduanya itu ada tasydid ya. Jadi ciri alif lam syamsiah itu setelah huruf la-nya itu ada huruf yang bertasydid, seperti itu ya. Alladzi, di itu mad tabi'i atau mad asli, karena ada kasrah ya pada huruf dza bertemu dengan ya mati
Maka panjang bacaannya yaitu 2 harokat atau 1 alif. Kemudian lanjut alladzina hum'a. Hum'a itu dinamakan mim mati bertemu dengan ain, izhar syafawi. Nah, jadi izhar syafawi adalah apabila mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dibaca jelas ya. Jadi bacanya seperti ini. Hum'a. Hum'a. Ya, nggak ada dengung kan? Hum'a so. So. Nun mati bertemu dengan so itu dinamakan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki apabila nun mati bertemu dengan huruf yang 15, salah satunya di sini adalah so, itu maka dibaca dengung. Bacanya samar ya, maka dibaca samar. Jadi ikhfa hakiki adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15, di sini contohnya ada so, maka dibaca samar. So, samar ya, kayak huruf so. Solah ya, solah lam tabi'i ya. Tihimsa, himsa, mim mati bertemu dengan huruf sa itu dinamakan izhar syafawi karena ada mim mati bertemu dengan huruf sa ya. Jadi izhar syafawi apa tadi? Apabila ada huruf mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba ya. Maka dibaca jelas. Himsahun, hun itu mad arid lisukun ya, hun karena berada di akhir kalimat. Karena jadi mad arid lisukun adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan waw mati ya di sini dan berada di akhir kalimat, itu disebut dengan mad arid lisukun. Bacanya bisa 1 alif, 2 alif dan 3 alif. Silakan dipilih. Kemudian lanjut. Alladzi al ya sama ya, alif lam syamsiyah di sama mad tabi'i mad asli ya. Jadi bacanya 2 harokat. Alladzina hum itu dinamakan izhar syafawi. Banyak ya izhar syafawi di sini ya. Ada mim mati bertemu dengan huruf ya. Asalkan tidak bertemu dengan mim dan ba aja. Itu dinamakan izhar syafawi. Hum yura itu dinamakan mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib muttasil? Karena pertama ciri-cirinya ada tanda selendang atau ada tanda bendera. Yang kedua ada mad tabi'i di sini bertemu dengan huruf alif atau amzah ya pada satu kata. Jadi di sini disebut dengan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah apabila mad tabi'i bertemu dengan amzah pada satu kata, maka dibaca bisa 1 alif, maka bisa dibaca 2 alif atau 3 alif ya. 2 atau 3 alif atau 4 harokat atau 6 harokat. Jadi bacanya seperti ini. Alladzina hum yura'un mad arid lisukun karena di sana ada mad tabi'i bertemu waw mati di sana ya, yaitu berada pada akhir kalimat, itu dinamakan mad arid lisukun. Lanjut ayat yang ke-7. Wa yamna'unal ma'un wa yamna. Nah, di sana ada mim mati bertemu dengan huruf na. Apa tadi? Izhar syafawi. Asalkan nggak bertemu dengan mim dan ba, itu namakan izhar syafawi. Wa yamna'una mad tabi'i karena di sana ada ain bertanda sukun bertemu dengan waw mati, maka dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi bacaan seperti ini, na'una ya, wa yamna'unal nal itu disebut dengan alif lam qamariyah karena ada alif dan lam yang dibaca ya.
Jadi disebut dengan alif lam qamariyah. Nal, ma itu mad tabi'i, di sana ada fathah bertemu dengan alif, maka bacanya 2 harokat. Jadi bacanya wa yamna'unal ma'un. Itu mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun apa tadi? Mad tabi'i bertemu di sini ada waw mati ya, berada di akhir kalimat. Maka dibaca bisa 1 alif, bisa 2 alif atau 3 alif. Silakan dipilih. Misalnya kita pilih 2 alif atau 4 harokat. Ya. 1 alif itu sama ya dengan 2 harokat atau 2 ketukan. Kalau 2 alif dikali aja ya 2 berarti 4 harokat atau 4 ketukan. Kalau 3 alif dikali 2 berarti 6 harokat. Jadi kita pilih yang 4 harokat ya. Nah, gimana? Sudah bisa kan? Sudah paham tajwid yang ada pada surah Al-Ma'un ini? Ya, coba kita baca dulu ya. Dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baiklah teman-teman, itulah belajar kita pada hari ini, yaitu membahas atau mengenal tajwid yang ada pada surah Al-Ma'un. Semoga dengan belajar seperti ini bisa melatih kita semua dalam mengenal tajwid apa saja yang ada pada surah yang kita baca. Silakan nanti dilihat-lihat ya tajwidnya, kemudian dilihat lagi di surah yang lain untuk melatih kita ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan ditekan tombol subscribe pada channel Coach ini dan aktifkan terus lonceng notifikasinya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa ya, selalu istiqomah dalam belajar, selalu semangat, tidak ada kata-kata yang terlambat dalam menuntut ilmu. Pokoknya teman-teman harus semangat semuanya. Baik teman-teman, itu dari Coach dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam membaca Al-Quran maupun dalam menyampaikan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.